Untuk membahas program kerja 1 tahun Prabowo Gibran dalam bidang ketenaga kerjaan, termasuk janji menciptakan 19 juta lapangan kerja, telah hadir di studio tamu istimewa kami, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Prof. Yasirli. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Sama-sama. Sore. Prof, tadi kita dengarkan seputar magang ini ya. Ya. Kelihatannya pemerintah mendorong untuk ada program magang di perusahaan-perusahaan. Tapi bagaimana memastikan agar program ini kemudian tidak menjadi istilahnya berkedok untuk mencari tenaga murah gitu? Enggak, jadi memang tentu kuncinya adalah pertama kita menseleksi perusahaan mana yang boleh gitu ya memposting lowongan magang. Kemudian kita kawal posisi-posisi apa yang memang dibuka untuk magang. Ya, tentu kita yakin dan kita harus pastikan bahwa posisi itu memang akan memberikan peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga, saat pelaksanaannya kita harus kawal. Jadi perusahaan kita minta menyiapkan mentor, dan mentor ini dalam koordinasi kita, dan mentor ini harus memberikan perencanaan kompetensi apa yang ingin diberikan kepada peserta magang, dan kita minta mereka untuk mengevaluasi tiap bulan. Baik, berarti ada 3. Yang pertama, perusahaan-perusahaan ini tertentu. Itu syaratnya apa aja perusahaan-perusahaan? Ya, perusahaannya yang ada di Indonesia, yang kemudian tentu perusahaannya harus terdaftar, memiliki NIB, ya itu kita lihat yang pertama. Ya. Oke. Ya, dan tentu juga perusahaannya memposting lowongannya yang kedua tadi. Baik. Dan yang kedua tadi adalah bahwa posisi. Posisinya ini artinya apakah sesuai dengan jurusan yang sebelumnya diambil si anak untuk kompetensinya begitu atau bagaimana? Itu iya, itu di ujung nanti kami yang menseleksi. Jadi fase pertama perusahaannya posting dulu. Jadi kita pastikan ya ini posisinya benar sesuatu yang nanti diharapkan sesuai nggak dengan, kita kan mengejar sekarang sarjana dan diploma. Oh ini mah bukan, ini pekerjaan apa yang kemudian tidak cocok buat mereka, kita tidak loloskan. Oke. Dan yang ketiga pas fase pelaksanaannya. Pada pelaksanaan. Kalau bicara soal gaji ya di situ ya, apakah gaji ini kemudian ditentukan, tadi kan dibilang UMP ya, UMP. Apakah ini nanti kemudian wajib begitu UMP yang diberikan atau perusahaan masih bisa nawar? Enggak, jadi bukan UMP sebenarnya. Jadi sebenarnya besarannya itu adalah UMK. Ya, lebih besar dari UMP sebenarnya. Jadi upah minimum kota kabupaten. Ya. Nah, nanti mekanismenya adalah kita sudah punya platform yang akan menjadi diary, ya, catatan harian, aktivitas harian dari pekerja magang. Kita minta mereka menuliskan tiap hari. Kemudian dari situ kita tahu tiap hari. Oh, ini ada PR-nya ya, dia harus tulis aktivitas. Dalam 1 bulan berapa hari dia bekerja, bukan berapa hari dia masuk melakukan aktivitas, dan kemudian nanti pemerintah yang akan membayarkan langsung kepada peserta magang. Oh, itu pemerintah ya, bukan dari si perusahaan? Bukan yang dari perusahaan. Oh, itu artinya masuk dari dana mana itu berarti? Dari dana pemerintah. Dari dana pemerintah, artinya di dalam APBN nanti dalam ada? APBN. Dan kita sudah anggarkan itu untuk tahun ini dan untuk tahun depan, untuk batch yang pertama dan batch yang kedua juga. Oh ya, wow, senilai berapa itu, Prof? Ya tinggal dihitung aja ya. Oh, maksudnya dihitung nanti sesuai jumlahnya. Jadi kita punya target batch 1 kita sudah buka itu 20.000. Iya. Ya, batch kedua bulan depan segera kita buka. Untuk tahun ini 80.000. Jadi bisa dihitung. Kalau semua kuota terpenuhi 100.000, mereka kemudian dapat uang saku, gitu. Bukan gaji ya, uang saku selama 6 bulan sesuai dengan upah minimum kota kabupaten, ya segitulah anggaran yang kita siapkan. Tapi kalau total keseluruhan sampai akhir tahun ini yang disiapkan pemerintah? Baru, jadi artinya kalau kita menghitung batch 1 berarti kan terhitung mulai 20 Oktober, November, Desember, segitulah 3 bulan. Ya, 2,5 bulan, 3 bulan. Baik, apakah akan ada aturan yang keluar dari Permen begitu? Sudah, kita sudah ada permennya, mengatur itu semua. Oh, sudah sudah, permennya dulu nomor 1, baru kemudian kita bisa aktivitas. Oke, permennya ini kemudian mengatur itu semua tadi ya? Ya. Detail-detail itu tadi? Yes. Oke, baik. Dan ini perlu wajib dieksekusi oleh seluruh BUMN? Bukan. Jadi yang terdaftar tadi? Bukan. Jadi mekanismenya tetap di Permen itu hanya mengatur terkait tentang tadi ya perusahaan mekanismenya apa, peserta apa,
bagaimana nanti mekanisme pelaksanaan, pembayaran dan seterusnya. Sekarang fasenya yang batch 1 sudah selesai, Mas Safir. Ya, 20.000 itu sudah selesai batch 1. Sekarang kita sedang menyiapkan batch 2. Ya. Nah, kita akan segera launching, meminta perusahaan-perusahaan untuk memposting ya posisi-posisi apa yang mereka ingin buka untuk para peserta magang nantinya. Untuk yang batch 2. Sementara yang batch 1 itu sudah execute ya? Sudah jalan? Sudah jalan. Ya, gelombang 2 batch 1 tadi pagi kita sudah kick off. Wow, cepat ini pemerintah, luar biasa. Kita harus crash program ini. Harusnya, oke, baik. Jadi 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pada saat itu oleh Pak Prabowo. Apakah ini termasuk pada 19 juta itu atau bagaimana? Iya, 19 juta itu kan kita pahami itu adalah selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun dan kemudian kalau kita bagi per tahun ya mungkin berapa? 4 juta kurang sekian ya. Tapi magang bukan dalam konteks bekerja dan kami akan kawal itu gitu ya. Jadi magang ini adalah memberikan kesempatan kepada lulusan ya agar mereka itu siap bekerja. Jadi konteksnya adalah mengenalkan dunia kerja seperti apa, membekali mereka